Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina terus sampailah akhir 77. Kalau ada yang senang dengan kajian tasawuf, ini ayatnya. Kalau ada yang senang pengen dekat dengan Allah, ini ayatnya. Kalau ada yang ingin memperbaiki akhlak dan kehidupannya, ini ayatnya. Kalau ada yang ingin menjaga kesempurnaan hablum minan nas dan hablum minallah, ini ayatnya. Dari 63 sampai 77, Al-Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama lain masukkan dalam silibus kurikulum atau metode pendidikan tasawuf. Kalau senang dengan tasawuf, ini kajiannya. Karena orang-orang tasawuf itu amalan mereka adalah sampai membawa mereka kepada ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang digelar Allah dengan kalimat hamba ar-Rahman. Jadi sempurna ini. Tidak hanya orang beriman. Saya tidak ambil semuanya. Nanti aja kapan-kapan ya. Kita ngambil ayat yang paling akhir. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Cuman satu ayat. Ya. Qul, katakan ya Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad. Ma ya'ba'u bikum rabbi. Tuhanku tidak pernah tinggalin kalian. Tuhanku tidak pernah cuekin kalian. Tuhanku tidak pernah acuh terhadap kalian. Tuhanku tidak pernah membiarkan kalian. Apa aja? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Makkah, katakanlah wahai Muhammad kepada umat Rasulullah, Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah telantarkan kita, Allah tidak pernah tidak peduli dengan kita, Allah tidak pernah acuh terhadap kita. Nggak ada itu, bohong. Kata Rasulullah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, karena adanya doa-doa kalian. Allah tidak pernah cuekin kalian karena doa-doa kalian. Tetapi sesudahnya kata Allah, faqad kadzabtum, kalian kemudian mendustakan doa-doa kalian. Fasawfa yakunu lizama, karena kalian cuekin doa-doa kalian, karena kalian mendustakan doa-doa kalian, akhirnya kalian hidup dalam musibah, bencana, penyakit, segala macam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh Nabi Muhammad beritahu kepada orang-orang Makkah, qul, katakan wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi. Tuhanku tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhanku tidak pernah biarin kalian. Tuhanku tidak pernah cuekin kalian. Jangan bilang Allah sudah tidak peduli dengan saya. Kata Nabi, tidak. Laula du'aukum, karena adanya doa-doa kalian. Kalimat do'aukum oleh ulama tafsir, rasa syukur kalian, ibadah kalian, dan doa-doa kalian. 3 dalam tafsir. Jadi para ulama tafsir menyatakan bahwa ketika manusia sudah mulai mendustakan doa-doanya, mendustakan rasa syukurnya, mendustakan ibadah-ibadahnya, maka hidupnya akan terus datang musibah, bencana, dan bala. Itu pelajaran. Pelajaran pertama, bab doa. Belajarlah bab doa. Karena apa? Senjata yang tersisa untuk kita saat ini, doa. Kekuatan yang luar biasa dan sangat ampuh, tinggal doa. Kalau ini juga sudah nggak ada, mau pakai apa lagi? Menghadapi dunia, menghadapi manusia, menghadapi problema, menghadapi kesulitan, menghadapi virus, pakai apa? Pakai doa.
pakai doa. Zikir yang sangat pas untuk orang Indonesia dan seluruh dunia yang sedang ketakutan dengan virus corona. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gak ada lain. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, Allah lindungi dia dari 99 penyakit. Satu dari 99 virus corona. Yang tersisa untuk kita saat ini hanya doa. Bahkan kitalah orang-orang yang mendustakan doa kita sendiri, rasa syukur kita sendiri, dan ibadah-ibadah kita. Ketika itu terjadi, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Hidup dihantui oleh ketakutan, hidup dikejar-kejar oleh masalah dan kesulitan, yang namanya penyakit, yang namanya rumah tangga tidak harmonis, ekonomi tidak lancar, usaha ditipu orang, modal tidak kembali, macam-macam. Kenapa itu terjadi? Karena faqad kadzabtum. Kalian telah mendustakan doa kalian. Kalian telah mendustakan rasa syukur kalian, yang hidupnya hanya ngeluh dan ngeluh. Dibanding alhamdulillah dengan ngeluh, lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukur. Itulah kita. Ibadah seperti terpaksa dan dipaksa, bukan atas keinginan sendiri. Kita telah mendustakan agama kita sendiri. Udahlah doa sendiri, doanya lafaznya bagus, doanya semua dihafal, hatinya kosong, atau hatinya busuk dengan penyakit yang tidak diridhai Allah. Iri sama orang, dengki sama orang, dendam sama orang, tidak memaafkan orang, menyimpan kejelekan orang. Ini hati orang yang berdoa. Tak akan dapat kekuatan doanya. Nabi SAW mewariskan kepada kita tinggal tersisa satu kekuatan yang luar biasa untuk kita, yaitu doa. Nah, doa ini sama dengan kita curhat sama Allah. Doa ini sama dengan kita limpahkan semua kesulitan hati kita kepada Allah. Dan kita tahu ngomongin kesulitan kita sama orang kalau dibantu. Kadang dibantu tidak, dibeberkan ke orang lain keburukan kita. Benar gak tuh? Itulah manusia. Ini ayat memberitahu bahwa kita sudah tidak punya kualitas di dalam doa. Kita sudah tidak fokus dalam doa. Ada orang doa bahasa Arabnya panjang lebar, dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkannya. Nanya sama orang yang sholat, ketika dia sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, apa yang diucapkan di hadapan Allah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tanya apa yang arti dia baca. Mungkin ada orang yang tidak tahu apa yang diucapinnya. Dia duduk di antara dua sujud, dia ngomong sama Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nanya apa arti doa itu? Mungkin dia cuma hafal doang. Apa artinya doa? Itu maksud Allah. Faqad kadzabtum. Kalian telah mendustakan doa kalian. Makanya doanya hebat, hatinya busuk atau hatinya kosong. Itu maksud mendustakan doa. Belum lagi ada orang muslim, saya udah berdoa kayaknya gak akan diijabah sama Allah. Doa saya belum dijawab sama Allah. Doa saya belum dikabulkan Allah. Menuduh Allah, berprasangka buruk terhadap Allah. Ini orang berdoa. Inilah kita. Sudahlah kita doanya tidak fokus. Sudahlah kita doa gak pakai hati yang tulus. Mengaminkan doa orang pun kita tidak benar. Ada orang yang sedang berdoa, kita tinggal amin. Udah dapat itu. Aminnya aja berat. Imam dalam sholat di hadapan Allah menyatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di belakang masih ada orang di sebelah kita tidak sebut amin. Yakin tuh? Diam aja dia. Orang lain pada amin. Udahlah doa sorangan tidak benar, amin ke doa orang pun gak mau.
cuman minta diaminkan. Nggak minta uang, minta aminkan. Banyak orang malas, banyak orang berat, banyak orang suaranya nggak keluar untuk mengaminkan doa orang. Belum lagi kalau di Bandung ada orang pengajian, ngapain ngaminkan doa orang? Emang kita tahu apa doanya? Bagaimana kalau dia doanya nggak benar? Lihat, muslim sama muslim mencurigai imam bakal ngedoakan. Apa mungkin ada imam berdoa begini, ya Allah ampuni dosa saya, dosa makmum terserah engkau ya Allah? Ada gitu? Apa mungkin ada orang doa begitu? Ya Allah berikanlah aku panjang umur, soal jamaah bagaimana engkau ya Allah? Ada orang doa gitu? Gak mungkin. Gak mungkin. Allah ampuni dosa kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kami semua kami. Udahlah doa sendiri nggak khusyuk, doa sendiri nggak fokus, doa sendiri tidak sempurna, mengaminkan doa orang pun sulit. Ini asli, nggak ngarang. Orang dalam sholat Jumat pada amin, imam di atas mimbar, masih ada orang di samping kita nggak keluar kalimat amin. Apa yang akan terjadi? Fasawfa yakunu lizama. Orang seperti ini tidak akan keluar dari kesulitan hidup, tidak akan bebas dari penyakit, tidak akan bebas dari masalah, tidak akan bebas dari kesusahan. Karena kata Allah, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Karena kalian mendustakan doa kalian, hidup kalian berantakan. Kita bisa berjam-jam ngobrol sama orang, kita bisa bertahan lama nonton TV. Anak-anak generasi muda bertahan lama pegang HP main game. Bila doa sama Allah gak ada waktu. Doa sama Allah gak sampai 10 menit. Ya Allah, dia habiskan waktu di kantor berjam-jam karena dibayar. Suruh doa sama Allah gak sampai 5 menit udah gelisah. Itu pun kepaksa angkat tangan mengaminkan juga enggak, cuma ngangkat doang. Karena gak enak sama orang lain lagi ngangkat, dia ikut angkat aja. Ini kata Allah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Tuhanku, kata Rasulullah, tidak pernah cuekin kalian. Tuhanku tidak pernah telantarkan kalian. Tuhanku jangan dibilang tidak peduli dengan kalian. Kalau hidup susah, hidup menderita, hidup penuh dengan kesulitan, bukan karena Allah tidak perhatikan kita, tapi karena kita faqad kadzabtum, mendustakan doa-doa kalian. Oleh ulama tafsir, doa-doa kalian alhamdulillah atau rasa syukur, berdoa kepada Allah dan ibadah kalian. Ini kenapa di akhir Al-Furqan ini ayat 77 Allah tutup dengan kalimat ini? Karena di atasnya ada 2 doa. Sebelumnya itu ada 2 doa. Rabbana srif anna azab jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Satu di atas. Doa yang kedua, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ada 2 doa di atas. Makanya kata Allah, kalian sendiri yang mendustakan doa kalian. Bukan Allah tidak ijabahkan doa kalian, bukan Allah tidak perhatikan doa kalian. Kalian yang mendustakan doa kalian. Itu. Jadi doa udah tidak punya kualitas, udah tidak punya khusyuk, tidak pakai hati yang bersih. Kalau kita belajarnya bab doa, doa itu nggak perlu panjang lebar, nggak perlu panjang lebar. Nggak percaya? Ada peristiwa Nabi Allah Yunus masuk ke perut ikan. Pada tahu tuh? Nabi Allah Yunus masuk dalam perut ikan. Apa doa Nabi Allah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pendek, satu ayat, satu ayat aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diucapkan oleh siapa? Seorang nabi. Diucapkan dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan penyesalan. Itu ceritanya.
fa anjaynahu minal gham, kata Allah. Aku keluarkan dia dari perut ikan. Dan tidak cuma dia, siapapun orang yang beriman ketika menggunakan doa ini, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan aku akan berikan kepada orang-orang yang beriman lepas dari kesulitan, lepas dari kesalahan, lepas dari gelap gulita, lepas dari miskin, lepas dari penderitaan, apa aja. Dengan apa? Dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bukan cuma omongan, kalimat yang keluar dari kolbu orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Satu, doa singkat, pendek aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang kedua, Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf yang menyatakan kepada Allah, Rabbi yasijnu ahabba ilayya, Tuhan, di penjara saya lebih suka di penjara. Di penjara lagi. Siapa yang minta di penjara? Dia yang minta. Dan omongannya benar-benar dari hati. Dia yang bilang sama Allah, Rabbi yasijna ahabba ilayya. Kata Nabi Allah Yusuf, Tuhan, di penjara saya lebih suka. Nah, masuklah penjara. Itu. Jadi doa bukan panjang lebar. Doa bukan semua doa bahasa Arab yang dihafal, bukan. Siapa orang yang berdoa? Hatinya orang yang ketika dia berdoa. Nah ini, jangan sampai kita masuk dalam ayat Allah, faqad kadzabtum, kalian yang mendustakan doa-doa kalian, rasa syukur kalian, dan ibadah-ibadah kalian. Nah inilah kita. Doa panjang lebar, tidak ada kualitas dalam doa. Doa panjang lebar, semua bunyi bahasa Arab. Pas ditanya, cuman hafal doang, tidak menghayati ucapan sendiri. Untuk apa? Lebih baik kita doa bahasa kita. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, izinkan kami ketemu Ramadan. Kan lebih enak tuh, mengerti sendiri. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Dan kita harus yakin, tinggal tersisa satu kekuatan yang luar biasa yang dijamin Allah untuk kehidupan kita hari ini, adalah doa. Kalau ini juga udah hilang, udahlah. Ada pengajian di luar sana, doa nggak usah pakai angkat tangan. Doa nggak pakai angkat tangan. Padahal Rasulullah sendiri raf'ul yadain, mengangkat kedua tangannya. Ini ada umat Nabi ngaji angkat tangan, bid'ah. Tak ada contoh dari Nabi, nggak diamalkan oleh Nabi. Jadi dia doa kayak orang-orang yang non muslim lah, nggak pakai angkat tangan. Ya, aneh ngajinya. Ada orang berdoa cukup doa sendiri, tidak perlu minta orang lain mendoakan. Apa kata Rasulullah SAW? Akan datang kepada kalian satu zaman, orang sudah tidak lagi meminta doa dari orang lain. Murid sudah tidak pernah lagi minta gurunya doain. Anak sudah tidak minta lagi ibu bapaknya doa. Datang kepada ibu, mama doain saya ya, ibu doain saya. Udah nggak ada lagi dah, masing-masing bisa doa sendiri. Tidak ada lagi istri yang datang ke suami minta didoain. Tidak ada lagi umat yang datang ke ulamanya minta didoain. Udah hilang dah. Kata Nabi, sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian satu zaman, orang sudah tidak lagi minta doa dari orang lain. Karena apa? Merasa masing-masing bisa doa sendiri. Untuk apa minta doa dari orang? Padahal Rasulullah SAW berpesan untuk selalu membiasakan diri minta doa dari orang lain. Kalau kita rajin dan sering minta didoakan oleh orang lain, kalau kita berhasil, Allah selamatkan dari sombong. Kenapa? Kan karena ada doa dari orang lain. Bukan doa sendiri bikin kita sukses. Kalau kita nggak pernah minta doa dari orang, ketika kita berhasil, ya sombong lah. Karena kita nggak pernah minta orang doain kita. Tuh, sederhana aja. Orang yang selalu berterima kasih atas doa orang lain, Allah lindungi dia dari takabur, ujub, sum'ah, riya, selamat dia. Kenapa? Karena selalu dia menghargai orang lain, karena dia yakin dia berhasil dari doa orang lain, bukan doa sendiri. Oh, sekarang udah nggak ada. Anak sudah tidak lagi mendatangi orang tuanya khusus hanya untuk minta didoain. Murid sudah tidak lagi khusus datang ke gurunya hanya untuk minta didoain.
Para ummah tidak lagi ketemu ulamanya hanya untuk minta didoain. Udahlah, udah mulai hilang. Karena masing-masing orang ngaji, dia bisa berdoa sendiri. Padahal Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, nanti sesudah aku meninggal di musim haji, kau akan ketemu seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Ketika ketemu dia, kalian minta doa dari dia. Yang disuruh minta doa siapa? Sahabat. Sahabat itu manusia paling mulia dibanding orang lain. Kenapa? Karena sahabat ketemu dan melihat Rasulullah. Nabi yang bilang, kau minta doa dari Uwais Al-Qarani supaya kau diampuni Allah dan diberikan surga. Satu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat, sering-seringlah minta doa dari orang yang umurnya lebih tua dari kita dan umurnya lebih rendah dari kita, dan minta doa dari orang yang sakit. Ketika Nabi ngomong gitu, kata para sahabat, kenapa harus minta doa dari orang yang umurnya lebih dari kita? Kita umur 20 tahun, ketemu orang umur 50 tahun, kita bilang, Pak doain saya. Kenapa? Karena kalau hitung-hitung ibadah, dia yang 50 tahun, kita yang 20 tahun. Siapa yang lebih banyak ibadahnya? Itu. Halah, 50 tahun tapi ibadahnya juga agak benar. Mending saya. Syaitan ini. Syaitan yang ngomong begini. Menghargai orang karena umurnya. Dia umur 60 tahun, kita baru 40 tahun. Dihitung-hitung ibadah, lebih banyak dia. Duluan dia dari kita. Benar gak tuh? Nah, minta doalah dari orang yang banyak ibadah dari kita. Terus kenapa kita harus minta doa dari orang yang lebih muda dari kita? Hitung-hitung dosa, dia 16 tahun, kita 40 tahun. Siapa yang lebih kenyang dosanya? Pendidikan Nabi begitu. Ini melihat yang lebih muda, nggak minta doa. Kenapa? Oh, saya lebih tua, saya lebih banyak ibadahnya daripada dia. Ngapain dia minta doa dari dia? Kebalik kita. Rasulullah SAW mendidik kita minta doa dari orang yang lebih tua umurnya dari kita dan yang lebih rendah umurnya dari kita. Plus minta doa dari orang yang sakit. Apa kata Rasulullah? Kalau Allah akan mengijabahkan doa hambanya, yang pertama diijabahkan Allah yang sedang sakit. Ini kita datang ketemu orang sakit, kita yang doain orang sakit. Yakin ya? Kebalik. Datang ke orang sakit, Pak, orang lagi sakit, doanya dijabah Allah, doain saya. Gitu. Kalau kita ingin mendoakannya di rumah sendiri, ya Allah, sahabat saya Fadil Abdullah sedang sakit, guru saya Fadil Abdullah, jauh dari dia. Ketika bertemu orang yang sakit, Bu, Pak, orang yang sakit doanya lebih dulu diijabah Allah. Orang yang sakit dibersihkan Allah dosanya. Orang yang sakit ditinggikan derajatnya. Orang yang sakit yang lebih dekat kepada Allah dibanding kita yang sehat. Tolong atuh doain saya. Ini enggak, kita yang dengan yakin mendoakan orang sakit ada di samping kita. Kebalik pendidikan kita, aneh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, cuman satu ayat. Tapi kalau kita bongkar ayatnya bab doa, ya itu saya bilang tadi, sampai maghrib lah ngajinya. Mana mampu orang sampai maghrib? Ya nggak bisa lah, main tepi pantai sampai maghrib bisa, goes sampai sore bisa, ngaji nggak kuat. Ya, coba orang naik sepeda, nggak percaya di Batam tuh, ada grup sepeda nggak? Ada, jam 6 dia habis subuh dia pergi, pulang-pulang pada zuhur, nggak apa-apa. Ngumpul-ngumpul, nangkring-nangkring ya, gak apa-apa, duduk pengajian langsung begini aja terus, risau dia. Jam berapa gue mau goes nih, Pak Kiai ini betul lah. Jangan gak bilang saya nggak kesini kedengarannya, duduknya di situ kedengarannya udah kesini. Nah gitu, karena saya udah dengar makanya saya ngomong terus aja. Udah janji orang nih, teman-teman udah pada nunggu nih, sepeda udah siapin, ceramahnya panjang-panjang lagi. Udahlah, keganggu aja ya, duduk di masjid, otaknya di luar. Ketika duduk di luar, otaknya nggak di masjid. Inilah kita berada di rumah Allah, hati dan pikirannya bersama makhluk. Ketika berada bersama makhluk, hati dan pikirannya tetap bersama makhluk. Kapan dia bersama? Nggak ada, nggak ada. Ketika berada di dalam rumah Allah, khususkanlah hati dan pikiran untuk Allah. Sebentar aja kok, tinggalkan makhluk. Ini rumah Allah.
Bayangin Bapak Ibu sedang bertamu di rumah Pak Wali Kota, muji-muji rumah Kapolres, Kapolsek. Ya enggak enak lah yang punya rumah. Bener. Maksudnya apa kau ke rumah aku muji-muji rumah si A? Maksudnya apa? Banding-bandingin rumahku sama dia. Ya marahlah yang punya rumah, tersinggung enggak enak. Ya sama dengan kita berada di rumah Allah. Hati dan pikiran kita tidak untuk Allah, ya marahlah Allah. Itu bahasanya. Ya. Jadi kalau bicara bab doa, adab dan etika berdoa, doa-doa yang besar yang harus kita tahu. Seperti tadi aja Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi titip doa menghadapi virus corona. Bukan kita tidak percaya corona, bukan kita cuekin corona, kita jaga protokol kesehatan dan sebagainya, disiplin jaga jarak, tetap menghindari kerumunan, tetap. Tapi di samping itu semua, apapun jika Allah kehendaki, nggak akan ada bisa yang nahan. Benar. Kalau Allah tidak kehendaki, apapun nggak akan bisa terjadi. Yakin? Nah, bagaimana caranya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan ditinggal. Bukan karena kita sudah berdoa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus nggak pakai masker, terus kerumunan dengan bangganya, oh saya adalah haula wala. Begitu kena corona meninggal, salahin la haula wala. Salah itu. Tapi kekuatan doa yang luar biasa. Etika dalam berdoa, aturan kalau berdoa, pertama memuji Allah, kedua selawat, kemudian baru minta. Gak percaya lihat dalam sholat. Sebelum kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu yang paling penting tuh, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita minta Allah ihdinas siratal mustaqim, apa yang kita ngomong sama Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Muji dulu. Ar-Rahmanir Rahim, muji dulu. Maliki yaumiddin, muji dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muji dulu. Baru ihdinas siratal mustaqim. Baru siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita berdoa untuk Al-Fatihah, apa yang kita ngomong sama Allah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngomong dulu, muji baru minta. Angkat tangan doa, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Doa yang paling dicintai Allah untuk mendengarnya. Allah paling suka kalau hambanya bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung Allah puji dia di hadapan seluruh malaikat. Awal doa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Udah, sesudahnya, ya Allah maafin saya nggak ngomong bahasa Arab. Ngomong gitu. Daripada ngomong bahasa Arab saya juga nggak ngerti. Ya Allah, saya mohon kalau saya nikah lagi istri saya terido. Terserah. Ya, saya nggak ikutan tuh bab doa itu ya. Tanggung sendiri aja. Sampai nangis-nangis ya. Kalau saya nikah lagi jangan istri saya ngamuk ya Allah. Sampai nangis-nangis doa. Benar, sebulan kemudian nikah lagi. Istrinya yang nyariin. Karena istrinya buta dan bisu dan gak bisa ngomong. Benar. Cacat ternyata ya. Istri normal sampai mati gak akan diizinin. Jangan mimpi ya. Hati-hati. Bab doa. Meminta doa dari orang lain jauh lebih mulia daripada berdoa sendiri. Satu, mendoakan orang lain jauh lebih mulia dari berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Ya Allah, ampuni dosa si Anu, sebutin namanya. Oh, Masya Allah, doanya lebih cepat diijabah Allah. Dan apa kata Nabi? Kalau Allah berikan kepada orang yang kita doain, satu aja diberikan, kita juga dapat. Bayangin orang yang suka doa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ada 5 triliun manusia di dunia ini, umpamanya orang muslim. Enggak usah 5 triliun dah, 5 juta aja. 5 juta orang muslim di seluruh dunia. Ya. Kita doain Allahumma ghfir
lil muslimin wal muslimat. Tiap-tiap satu muslim dosanya 1 diampuni Allah. Dosa kita 5 juta diampuni Allah. Tapi ya Allah berikanlah mereka sehat dan panjang umur. Diberikan. Kita umurnya 5 juta tahun. Syukur. Gak tahu bisa apa lagi, gak tahu. Panjang umur. Nah ini doakan orang lain dan meminta doa dari orang lain. Jangan terus saya ya Allah, saya, kami ya Allah dan keluarga terus. Jangan. Biasakan diri mendoakan orang lain. Ya, ini bab doa. Kekuatannya luar biasa dalam alam ruh dan spiritual kajian tasawuf bab doa. Oh macam-macam. Orang yang doanya diijabah Allah, orang yang doanya tidak diijabah Allah, doa-doa yang tidak akan didengar Allah, doa yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah, macam-macam. Waktu-waktu untuk berdoa, hari dan tempat untuk berdoa, macam-macam tu bab doa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Dan cuman oleh ulama tafsir, doa hukum di situ doa kalian, rasa syukur kalian dan ibadah kalian. Ada manusia kata Allah la yatuna salata illa wahum kusala. Ada ayat. Ya. Mereka datang untuk mendirikan solat dalam keadaan terpaksa dan dipaksa, bukan benar-benar mengikut ayat Allah dalam surah Thaha, aqimis sholata li dzikri. Karena ingat Allah dia solat, karena ingat Allah dia solat. Enggak ada. Ini karena enggak enak sama orang aja. Azan dah kedengaran segitu tariknya azan, masa enggak ke masjid, enggak enak lah. Masa saya udah pergi haji solatnya di rumah, enggak enak lah. Ini semua alasan. Lillahi ta'alanya enggak ada. Nggak ada lah. Menantu gua aja rajin ke masjid, masa gua tidur di rumah, malu sama menantu, pergi masjid aja. Ya, lillahi ta'alanya nggak ada. Wallahu a'lam bissawab. Itulah satu ayat. Kalau nggak salah, minggu depan saya lagi. Nanti kita cari ayat lain. Ya, ini satu pelajaran. Yang kedua, saya mau nitip. Rasulullah SAW tidak ada sejarah Nabi salam dan mencium tangan orang lain. Nggak ada. Itu sejarah ya. Tanya sama orang ngaji, tanya sama kiai. Nyariin hadis. Rasulullah punya kebiasaan mencium tangan sahabat-sahabatnya. Nggak ada. Tetapi beberapa ulama seperti Imam Ahmad dalam kitab sanadnya, Imam As-Suyuti dan lain-lainnya meriwayatkan bahwa Nabi SAW ada 3 tangan yang dicium oleh Rasulullah, dan Nabi menyatakan tangan ini tidak akan tersentuh api neraka. 3 orang aja. Tidak Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, wala Sayyidina Utsman, juga bukan Sayyidina Ali. Nih ranking paling top sahabat Nabi. Mereka tidak dapat tangannya dicium oleh Rasulullah, atau Nabi mencoba mencium mereka yang tarik. Nggak ada riwayat. Yang ada 3 tangan mulia ini dipegang oleh Rasul, dicium oleh Rasul. Kata Rasulullah, inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Orang pertama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika dia salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pegang tangannya, Nabi langsung bertanya, "Ada apa dengan tangan kamu kasar begini?" Tangannya, telapak tangannya kasar. Kata Nabi, "Maktasabat yadah." Apa yang menimpa tangan? Ada karena apa ini tangan kasar? Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, saya bekerja keras, cangkul di gunung, di taman, di kebun orang untuk menafkahi anak istri saya. Di tangannya kasar, kerja kasar. Kata Rasulullah, diambil, dicium tangannya. Kata Nabi, ini tangan tidak akan tersentuh api neraka. Orang laki-laki tangannya jangan lembut. Tangan yang lembut bencong. Bencong aja kasar. Ngerti? Jadi laki-laki tangan jangan lembut. Oh, lembut tuh bukan laki-laki. Ya,
laki-laki itu banting tulang, tangannya kasar, pegang tangannya tahu. Ini zaman sekarang kita pegang tangan AC, pegang tangan kantoran, ya lembut-lembut aja, tangan pakai krem, pakai lotion. Laki-laki, aduh, bentar lagi tangannya begini aja. Tahu yang begini? Eke. Hati-hati tuh. Laki-laki itu jangan lemah lembut, keras, bekerja keras untuk menafkahi anak istri. Ini yang paling dicintai Allah. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, satu sahabat yang Nabi pegang tangannya dan Nabi cium, kata Rasulullah, ini tangan tidak tersentuh api neraka. Tangan yang kedua, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, satu ketika Nabi salam tangannya, Nabi langsung ngomong, ini kedua telapak tangan yang tidak akan tersentuh api neraka karena bekerja keras. Jadi laki-laki jangan berlindung di bawah suami, kebalik, bawah istri, kebalik ya. Di suami itu, laki-laki itu kerja kasar ke segala bisa. Bagus begitu. Yang ketiga, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan ada beberapa riwayat Nabi kalau duduk majelis bersama sahabat, kalau yang datang Sayyidatina Fatimah, anak kecintaan Rasul, Nabi berdiri, Nabi yang nyambut dia, pegang, cium tangannya, bawa duduk dekat Nabi. Sampai begitu. Rasulullah SAW mencium tangannya Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Wanita mandiri. Sayyidina Ali sibuk berjuang, sibuk pergi perang ikut Nabi Muhammad. Sayyidatina Fatimah seorang yang bisa diandalkan, kerja sendiri, ngurus rumah tangga sendiri. Jangan seperti istri bapak, ya sana, ya ayah itu pintu, ayah itu air belum dimatiin, ayah itu terus saja. Kalau orang Malaysia, Singapura ngomongnya bang. Orang Batam saya nggak tahu panggil suaminya bang. Abang, itu pintulah lupa nak tutup. Bang, itu air belum dimatiin. Bang, itu udah mendidih, tolong dimatiin kompornya. Semua bang bing bung weh. Dia sendiri nggak bikin kerja. Istri yang begini jangan disimpan, ya, jangan disimpan. Taruh di mall, biar tahu diri. Jadi istri seperti Sayyidatina Fatimah, semua kerja dia bisa lakukan tanpa mengajak suaminya. Dia yang kerja, dia yang rajin. Cari istri itu begitu, yang bisa mandiri, bukan wanita karir, sibuk bolak-balik kantor, bukan. Kerja rumah yang bisa dia lakukan, bukan bang bing bung. Kalau orang Malaysia, Singapura bilang bang itu azan. Udah bang belum? Udah bang, azan. Jadi kalau bapak ada suami istri yang di rumah, bang tolong itulah, bang tolong. Datangin istri langsung komat aja, udah dia udah bang, kita yang komat. Dasar nih perempuan ya, bikin pusing. Jadi wanita itu bisa mandiri, ya, kerja rumah tangga mampu dilakukan tanpa melibatkan seorang suami. Ini baru betul istri, ya. Makanya ada teman saya suka bilang, kalau cari istri, pertama yang bisa tersenyum membahagiakan kita, kedua enak dipandang mata, cantik, ketiga bisa masak, itu yang paling penting tuh, bisa masak, keempat yang pintar di tempat tidur, kelima empat-empatnya nggak saling kenal. Ya, itu yang paling enak loh. Empat-empatnya nggak saling kenal loh. Ya, istri pertama, oh dia kalau kita lihat cantik, dia bahagia, kita lihat, oh istri kita cantik, bagus tuh. Ya, kedua bisa membahagiakan kita, bikin kita ketawa, bagus, dua. Yang ketiga, oh masaknya bagus, sudah masak apa aja dia pintar, wah pokoknya top aja. Empat, bagus di tempat tidur. Kelima, empat-empatnya nggak saling kenal. Nah itu yang paling aman tuh, udah nyari aja sendiri ya. Kalau dapat bilangin saya, kalau nggak dapat jangan nanya-nanya saya, tanggung jawab sendiri aja udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pegang itu surat Al-Furqan 25 ayat 77, mulailah ngomong sama Allah, maafin saya selama ini pedit, ya, ngamin ke doa orang,
maafin saya selalu merasa berat mengaminkan doa orang, maafin saya ketika berdoa cuma pakai mulut nggak pakai hati. Sadar gitu aja lah ya. Dan insya Allah minggu depan kita datang subuh ayat di atasnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah minggu depan kita bahas dalam kajian tafsir. Kasih tahu kepada yang lain kalau mau belajar biar datang. Kalau saya lebih senang tafsirnya bukan tasawufnya atau lain-lain ya. Mudah-mudahan ada barakat dan manfaatnya. Amin ya rabbal. Mau nanya dulu, ada 10 menit sebelum jam 6. Ada yang mau ditanyain, mau dibahas? Umum pun boleh. Di luar yang saya bahas juga nggak apa-apa. Ya, asal jangan nanya umur saya berapa aja. Malu. Oh siap. Monggo. Tadi doa itu kita wajib mengaminkan. Betul. Bang. Jadi kadang-kadang imam itu dia baca doa sesudah sholat itu nggak ada titik komanya. Jadi kita terlibat mengaminkan. Betul. Betul. Langsung aja. Setuju. Baik, seharusnya imam ini dikasih pelajaran, ya diberitahu. Kita kalau mengaminkan doa sesudah selesai, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, amin. Wa hab lana min ladunka rahmah, amin. Boleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Bebas. Yang penting betul imam harus ada titik berhentinya. Yang lebih enggak enak ada juga makmum begitu, imam sedang doa dia udah amin ya Rabb, amin ya Rabb. Ini ganggu aja ini orang. Malaikat aja bingung, nanti dulu lah aminnya. Gua mau catat ini doanya dia dulu. Ini imam sedang berdoa, Rabbana la tuzigh, amin. Dia udah amin. Ya nanti dulu, belum habis ini. Ada aturan amin dan doanya ya. Imam juga belajar untuk ada titik berhenti dalam berdoa. Satu, itu maka kita bilang tadi, etika dalam berdoa. Contoh, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Karena apa? Salatnya sendirian. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Karena dia jadi imam. Ya, ini kadang-kadang ada imam dia doa yang bukan doa. Yang bukan doa. Yang kita ini Pak, amin aja. Contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, amin. Tuh, nggak nyambung dah benar. Nggak nyambung dah. Dia sedang wahai orang-orang yang hatinya tenang, amin. Apa yang amin? Kembalilah kepada Tuhan kalian, amin. Apa yang amin? Kembali meninggal. Sok amin sana meninggal. Jadi kadang-kadang doanya bukan kalimat doa tapi diaminkan juga. Karena ya lumayan dibilang bodoh, marah dia si makmum nih ya. Bukan bodoh, cuman nggak ngerti, itu aja. Hati-hati, setuju. Kalau yang memimpin doa, usahakan doanya ada titik-titiknya lah biar orang enak amin. Dan etika mengaminkan doa sesudah dia selesai mengungkapkan doa. Ya, jangan dipotong-potong di tengah. Setuju. Masya Allah, bagus. Teguran yang baik. Ya, satu lagi. Hayo, jangan tidur. Ya, bahagia. Nggak ada ya. Saya hari ini ada hajat. Saudara saya almarhum Bapak Adam hari ini tanggal 23 ya adalah haul meninggalnya beliau 23 tahun yang lalu. Saya malam tadi teringat sama keluarga ngobrol, mintalah Fatihah dari yang hadir dan sedikit mendoakan sekalian keluarga besar mau kasih sarapan pagi kepada yang hadir ya. Mudah-mudahan tidak keberatan, mohon keikhlasannya sama-sama untuk membaca Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Adam juga istrinya yang sudah meninggal dunia. Semoga dengan barokah Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan salahnya. Semoga dengan barokah Al-Fatihah Allah muliakan dia di alam kuburnya.
Semoga dengan barakah Fatihah Allah takdirkan dia menjadi bahagian dari penghuni syurganya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulhin wa ma'mul wa sallallahu zahiran batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wal walidina ma'alufi wal afiyah wa alaniyat al futuh wal munuh wal rusukh wa salah al jasad wal ruh wa alaniyat shifa wal afiyah wa hifzan min kulli baliyah bi jahi khairil bariyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man wala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم قبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله.